Salam, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya saudara hari ini? Saya percaya hari ini saudara penuh sukacita, diberkati oleh Tuhan, tetap semangat, dan juga tetap sehat. Puji nama Tuhan, hari ini oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kuasa dan mujizatnya, dan oleh karena kemurahannya, saya ada hingga hari ini bersama saudara dan bersama dengan keluarga. Saya mengucapkan terima kasih untuk seluruh jemaat yang sudah mendukung doa selama saya sakit, dan juga Bapak Ibu Saudara telah memperhatikan di dalam kami keluarga, baik secara moral maupun secara material. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada rekan-rekan hamba Tuhan PHTP Persekutuan Hamba Tuhan Purworejo, dan juga saya mengucapkan terima kasih untuk hamba-hamba Tuhan SPBD Kedu yang sudah mendukung di dalam doa, sehingga saya sudah kembali melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, minggu ini 14 Agustus 2020, kebenaran firman berjudul Model Idolaku. Di dalam Galatia pasal yang pertama ayat yang ke-10, namun sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Bapa yang mengasihi kami mengucapkan syukur dan terima kasih Bapa, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena keajaiban Tuhan, kami ada, saya ada sebagai sampai dengan hari ini bersama dengan keluarga, bersama dengan sidang jemaat. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, penuhi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, biarlah setiap firman yang keluar dari mulut hamba-Mu sungguh-sungguh memberikan pesan Tuhan yang untuk kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Model idolaku, mari kita akan membaca di dalam Galatia pasal 1 ayat yang ke-10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya akan menjelaskan terlebih dahulu arti kata model dan idola. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, model itu adalah contoh, pola. Sedangkan idola itu adalah yang menjadi pujaan. Kalau mengidolakan itu menjadikan sesuatu sebagai pujaan. Saya beri contoh, mungkin model idola yang saat ini Bapak Ibu Saudara perhatikan, yang ada di dalam hati Bapak Saudara, seandainya model idola di kalangan artis. Saya mungkin model idola yang saya dambakan Pak B. Ahmad bapaknya. Kemudian istri saya seandainya Mbak Epong. Di keluarga, di tengah-tengah keluarga, model idola yang didambakan adalah ayah, ibu, yangkung, yang putih, mungkin, dan juga yang lainnya. Kalau di dalam negara, siapa presiden yang menjadi idola? Model idola saudara? Pasti saudara mempunyai pilihan. Oh, model idola saya itu Insinyur Soekarno, presiden pertama. Ada yang model idolanya itu presiden kedua, ketiga, keempat, sampai dengan saat ini, yaitu Jokowi.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal ini itu boleh-boleh saja. Siapa model idola saudara saat ini? Gak ada yang salah. Pada dasarnya memang semua orang itu memiliki kehendak bebas. Semua manusia memiliki kehendak bebas untuk menentukan model idola yang saat ini ada di dalam kehidupan saudara. Akan tetapi dengan perbedaan model idola itu, janganlah menjadi batu sandungan, karena akan menyebabkan perdebatan, akan menyebabkan perpecahan. Supaya ini semua tidak terjadi, saudara, meskipun model idolanya berbeda-beda, mari kita akan memperhatikan dua model yang akan saya paparkan melalui khotbah pada pagi hari ini. Yang pertama, model manusia yang diciptakan, yaitu dari Adam sampai dengan manusia saat ini. Kemudian yang kedua, model manusia Yesus yang akan saya paparkan juga. Untuk bagian yang pertama, saya akan memaparkan model manusia, yaitu sejak Tuhan menciptakan Adam dan Hawa hingga saat ini. Model yang pertama adalah kasih yang pura-pura. Kasih yang pura-pura itu adalah kasih yang tidak sesungguhnya. Kasihnya hanya menutupi maksud yang sebenarnya, kemudian kasihnya terselubung. Dan kasih yang pura-pura itu adalah kasih yang mengharapkan balasan. Mari kita buktikan bahwa manusia itu memiliki kasih yang pura-pura di dalam Roma 12 ayat yang ke-9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Firman Tuhan ini memberikan pesan kepada kita bahwasanya ketika kita belajar bahwa model manusia itu kasihnya tidak sungguh-sungguh ataupun kasihnya pura-pura, maka hal ini menasihati kita, jauhilah hal-hal tersebut. Karena apa? Karena itu jahat, saudara. Lalu model manusia yang kedua adalah berdusta. Mari kita lihat kebenarannya di dalam Mazmur pasal 12 ayat yang ketiga. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain, mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabar. Saudara, berdusta itu bisa berbohong, ya. Luar dan dalam berbeda dan sebagainya. Oleh karena itu, firman Tuhan pada pagi hari ini memberikan nasihat kepada kita di dalam Ulangan pasal yang kelima ayat yang ke-20. Janganlah mengucapkan saksi dusta. Ini merupakan 10 hukum Tuhan, khususnya yang terakhir, yang ke-10. Bagian yang kedua, saya akan menjelaskan tentang model manusia Kristus, yaitu bagian yang kedua, model manusia Kristus. Mengapa saya katakan Kristus itu manusia? Karena Kristus adalah memang 100% Allah karena dia firman, dan 100% manusia karena firman menjadi manusia, menjelma menjadi manusia. Saudara, model manusia Kristus yang pertama adalah kasihnya yang tulus di dalam Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, ketika manusia berdosa, firman Tuhan katakan adalah hukumannya maut. Dan hal ini menyebabkan manusia harus menanggung hukuman. Tetapi karena kasih Tuhan, yang seharusnya dosa itu, hukuman itu ditanggung oleh manusia, Kristus telah menanggungnya dengan mati di atas kayu salib. Lalu
Model manusia Kristus yang ketiga adalah tidak berdusta atau tidak ingkar janji. Bilangan pasal 23 ayat yang ke-19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia. Allah tidak pernah ingkar janji sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara tidak menepatinya? Artinya bahwa Allah di dalam Kristus Yesus tidak berdusta. Dia tidak akan ingkar janji. Dia tidak akan berbohong, tetapi dia akan menggenapi janjinya. Katakan amin. Saudara, ketika kita belajar dua model manusia ini, maka saya simpulkan bahwa model manusia yang pertama itu kasihnya pura-pura, dusta, ingkar janji. Tetapi model manusia di dalam Kristus Yesus kasihnya tulus, tidak pernah berdusta, tidak pernah ingkar janji. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, kalau kita perhatikan di dalam Galatia pasal 1 ayat yang ke-10, saya ulangi membaca kembali. Jadi bagaimana sekarang? Adakah aku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Allah memberikan pilihan kepada kita semua. Mau memilih model manusia seperti Adam dan sampai dengan saat ini, atau memilih model manusia Kristus. Silakan, itu pilihan Bapak Ibu Saudara. Tetapi dalam hal ini Bapak Ibu Saudara, ketika saudara memilih model manusia Adam sampai dengan saat ini, saudara akan kecewa. Saudara akan menjadi hamba manusia, diperbudak, ditindas, dicaci maki, dicuekin, dan yang terakhir akan mengalami kebinasaan. Tetapi kalau saudara memilih model manusia Kristus, maka saudara akan memiliki ataupun akan mendapatkan hidup yang kekal. Dan saudara akan mengalami dan akan memiliki kasih, ada sukacita, ada damai sejahtera, kemudian ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Galatia pasal 5 ayat yang ke-19. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara, maka melalui kebenaran firman Tuhan saya percaya saudara akan memilih model manusia Kristus. Ketika saudara saat ini memutuskan untuk memiliki model seperti Kristus, saudara tidak akan kecewa. Saudara tidak akan kecewa, saudara. Tetapi saudara akan bersama-sama dengan Kristus. Dan saudara akan menjadi hamba Kristus. Sebagai hamba Kristus, sebagai anak Allah, pasti akan mewarisi kerajaan Allah. Amin saudara. Dan saat ini saudara, mari kita akan renungkan kebenaran firman Tuhan ini. Jikalau selama ini mungkin saudara mengidolakan manusia, tinggalkan itu semua. Mari kita akan mengidolakan. Model idolaku adalah Kristus. Dan saat ini, mari kita akan ikuti teladannya. Biarlah melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini akan memberkati saya dan saudara, serta semua orang yang mendengarkan dimanapun berada. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita akan tunduk kepala. Bapa yang mengasihi kami, Allah yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami sudah belajar model manusia yang Kau ciptakan dari Hawa sampai sekarang. Kami tahu dengan sungguh-sungguh. Oleh karena itu Tuhan, kami tidak akan mengidolakan manusia yang Tuhan ciptakan, karena manusia itu jahat, mudah berubah. Tetapi kami akan mengidolakan Kristus di dalam kehidupan kami, karena di dalam Kristus ada keselamatan. Oleh karena itu Bapa, kami mau mengikuti teladan Kristus di dalam kehidupan kami. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati pula untuk jemaat-Mu yang ada di luar kota. Kami berdoa saat ini Bapa, untuk kehidupan jemaat-Mu, baik rumah tangga jemaat-Mu,
taruh damai sejahtera di dalam kehidupannya bersama dengan keluarga, berkati dalam pekerjaannya, berkati dalam aktivitasnya. Kami menyerahkan yang sakit, Tuhan akan sembuhkan. Yang saat ini mungkin sedang mengharapkan pekerjaan, Tuhan sudah sediakan. Kami juga berdoa untuk anak-anak yang sekolah dalam masa-masa saat ini Bapak harus belajar di rumah. Kami percaya Tuhan akan taruh hikmat yang kecerdasan. Hamba-Mu menyerahkan semuanya, jemaat-Mu ini Bapak dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Sampai bertemu kembali di dalam acara ibadah doa besok Rabu. Amin.